Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat belajar. Pada video kali ini kita belajar tentang harmoni dalam ekosistem. Nah, di sini adakah yang tahu harmoni dalam ekosistem? Harmoni dalam ekosistem mengacu pada kondisi keseimbangan antara komponen-komponen yang ada dalam ekosistem, baik yang bersifat biotik maupun abiotik. Dalam ekosistem terdapat interaksi yang saling mendukung antara berbagai komponen sehingga tercipta suatu sistem yang stabil, sehat, dan produktif. Harmoni ini memungkinkan ekosistem untuk menjalankan fungsinya secara optimal, seperti menyediakan oksigen, menyerap karbon dioksida, menyaring air, dan mendukung keberlangsungan siklus kehidupan. Nah, selanjutnya ada abiotik dan biotik. Apa sih abiotik? Komponen abiotik adalah sebuah benda tidak hidup yang mendukung keseimbangan suatu ekosistem. Contohnya, udara, air, cahaya matahari, iklim, keasaman tanah, dan jenis tanah. Nah, kalau biotik apa sih? Ada yang tahu biotik itu apa? Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem. Contohnya, ada manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme, yaitu seperti bakteri dan virus. Selanjutnya, ada ekosistem interaksi antar makhluk hidup. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup. Contohnya, hubungan antara buaya dan burung plover. Yang kedua ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu pihak diuntungkan sedangkan pihak yang lainnya dirugikan. Contohnya, hubungan antara benalu dengan inangnya. Yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana salah satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Contohnya, hubungan tumbuhan anggrek dengan pohon besar. Nah, selanjutnya ada predasi dan kompetensi. Predasi adalah hubungan antara makhluk hidup pemangsa dengan makhluk hidup yang dimangsa. Contohnya, ada harimau yang memangsa rusa, kemudian ada elang yang memangsa ikan. Sedangkan kompetensi adalah persaingan antara dua atau lebih makhluk hidup dalam ekosistem untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Contohnya, burung camar saling berebut makanan. Serigala memperebutkan rusa untuk dimakan. Nah, selanjutnya, apakah kamu tahu apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan, ada organisme yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Nah, yang pertama ada produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat mengolah makanannya sendiri. Produsen berperan sebagai sumber makanan. Kemudian ada konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga memanfaatkan makhluk hidup lain sebagai sumber makanannya. Nah, yang terakhir ada pengurai. Pengurai merupakan makhluk hidup yang berperan menguraikan makhluk hidup yang telah mati menjadi unsur-unsur penyusunnya. Nah, kita
kita sudah sampai pada penghujung video, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, harmoni dalam ekosistem sangat penting untuk menjaga kelangsungan kehidupan di bumi. Oleh karena itu, pembelajaran mengenai hal ini perlu ditanamkan sejak dini agar siswa dapat menjadi generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Melalui pemahaman dan tindak sederhana, keseimbangan ekosistem dapat dijaga untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak, jangan kemana-mana dulu ya. Perhatikan baik-baik sebentar lagi. Sekarang, Ibu kasih tantangan kecil untuk kalian. Bayangkan kalau tidak ada tumbuhan di sekitar kita. Menurut kalian, apa yang akan terjadi dengan hewan dan manusia? Lalu pikirkan, siapa saja ya makhluk hidup yang saling membantu di dalam ekosistem? Oke, sekarang fokus ya. Perhatikan pertanyaan ini. Sebutkan satu contoh harmoni dalam ekosistem yang pernah kalian lihat. Tulislah jawaban kalian di kolom komentar. Ibu ingin tahu siapa yang paling fokus dan paling teliti menjawab. Yuk, kita buktikan kalau kita adalah anak-anak yang peduli lingkungan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.